Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil PPT dari kami, yaitu peran dan pentingnya ekonomi maritim dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kelompok saya ada saya sendiri, Mas Yogi Amanda, ada Grace Fabian Valentino, Abdul Habib, Yuda Pradana, Riyati, BCU Fasyahira. Oke, saya menjelaskan dari konsep ekonomi maritim. Ekonomi maritim mengacu pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan, transportasi laut, perdagangan internasional, pariwisata pantai, industri kelautan, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta membangun infrastruktur pelabuhan dan pesisir. Definisi ekonomi maritim. Ekonomi maritim dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, pengembangan infrastruktur maritim, dan aktivitas perdagangan dan jasa yang terkait dengan laut. Presentasi dari Hilmas, lingkup ekonomi maritim. Lingkup ekonomi maritim melibatkan berbagai sektor yang saling terkait dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Beberapa sektor yang termasuk dalam lingkup ekonomi maritim antara lain perikanan, termasuk penangkapan ikan, budidaya ikan, pengelolaan hasil perikanan dan perdagangan ikan. Perikanan memberikan sumber daya pangan, mata pencarian, dan pendapatan bagi masyarakat pesisir. 2. Transportasi laut melibatkan pengiriman barang dan penumpang melalui jalur laut. Kapal kargo, kapal penumpang, dan kapal tanker berperan dalam perdagangan internasional dan konektivitas global. 3. Perdagangan internasional. Ekonomi maritim menjadi fondasi perdagangan internasional karena sebagian besar perdagangan dilakukan melalui jalur laut. Pelabuhan dan kapal-kapal kargo menjadi infrastruktur penting dalam memfasilitasi arus barang dan jasa antar negara. 4. Pariwisata. Pesisir dan destinasi wisata pantai menarik banyak wisatawan. Aktivitas seperti pantai, olahraga air, dan penjelajahan alam menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja di sektor pariwisata. Industri kelautan melibatkan pembuatan kapal, galangan kapal, pengeboran minyak dan gas, energi terbarukan, pengembangan teknologi kelautan, dan penelitian ilmiah di bidang kelautan. Industri ini memberikan lapangan kerja dan mendorong inovasi teknologi. Selanjutnya adalah sektor utama dalam ekonomi maritim. Dalam ekonomi maritim terdapat beberapa sektor utama yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang sektor utama dalam ekonomi maritim. Yang pertama ada perikanan dan akvakultur. Sektor perikanan dan akvakultur melibatkan penangkapan ikan dari laut serta budidaya ikan dan organisme akuatik lainnya. Sektor ini memberikan sumber daya, pangan, pekerjaan, dan pendapatan bagi komunitas pesisir. Yang kedua ada transportasi maritim. Sektor transportasi maritim melibatkan pengiriman barang dan penumpang melalui jalur laut. Kapal-kapal kargo dan kapal penumpang menjadi sarana penting dalam memfasilitasi perdagangan nasional. Oke, selanjutnya akan jelaskan teman saya. Terima kasih. C. Energi laut. Sektor energi laut mencakup eksplorasi dan produk sumber daya energi di laut, seperti minyak dan gas bumi, energi angin laut, dan energi panas bumi. 3. Manfaat ekonomi maritim. Ekonomi maritim memberikan berbagai manfaat yang penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari ekonomi maritim. Pertama, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi maritim memiliki potensi untuk menjadikan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor-sektor seperti perikanan, transportasi maritim, energi laut, pariwisata pantai, dan industri pengolahan kelautan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati. Saya akan membaca 2. Penciptaan lapangan kerja. Sektor ekonomi maritim menciptakan peluang kerja yang signifikan, mulai dari nelayan, pelaut, petani ikan, hingga pekerja di industri, pengolahan dan pelayanan kelautan.
Sektor ini memberikan mata pencaharian dan pendapatan bagi banyak orang. Penciptaan lapangan kerja ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selanjutnya, 3. Perdagangan internasional. Ekonomi maritim memfasilitasi perdagangan internasional yang luas. Lebih dari 90% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut. Pelabuhan-pelabuhan yang berkembang dan infrastruktur maritim yang kuat memungkinkan aliran barang dan jasa yang sangat efisien antara negara-negara, meningkatkan pertukaran ekonomi dan memperluas akses pasar global bagi produsen dan eksportir. Selanjutnya, 4. Sumber pendapatan negara. Aktivitas ekonomi maritim dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara melalui pajak, royalti, dan pendapatan dari lisensi eksploitasi sumber daya laut. Negara dapat memperoleh pendapatan yang penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya. Tantangan dalam mengembangkan ekonomi maritim. Mengembangkan ekonomi maritim juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi maritim. A. Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. B. Konflik sumber daya. C. Pengelolaan resiko dan keamanan maritim. D. Peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia. Lalu, ada peluang dalam mengembangkan ekonomi maritim. Pengembangan ekonomi maritim juga memberikan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan. Berikut adalah beberapa peluang dalam mengembangkan ekonomi maritim. Yang pertama, ada ekspansi perdagangan dan pasar ekspor. Yang kedua, pengembangan teknologi maritim. Yang ketiga, kerjasama regional dan internasional. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat pesisir.